teman-teman semua, balik lagi sama gue di podcast Berdebat. Berdua debat sejarah yang gak bakal bikin kalian cuman paham tentang sejarah, tapi juga bakal ngebahas serunya ngobrolin cerita masa lalu dengan asik nih. Nah, teman-teman, balik lagi sama gue Gali di podcast Berdebat kali ini. Kita akan ketemu sama tamu spesial nih teman-teman. Teman-teman ada yang tahu gak? Karena berhubung pembahasan kita kali ini tuh tentang kabinet pada masa lalu teman-teman. Dan tamu spesial kita kali ini tuh sangat-sangat ahli di bidang perkabinetan. Teman-teman ada yang tahu gak nih? Kalau teman-teman penasaran, langsung aja kita panggil tamu spesial kita hari ini, yaitu Muhammad Revan Al-Hakim. Halo. Boleh nih, Revan, tolong perkenalkan dulu dari mana nih? Dari mana? Enggak, ada namanya dulu ya, langsung namanya dulu. Ya, langsung namanya. Gue Revan. Gue dari sini. Kali ini gue diundang sama podcast hari ini, katanya gue bakal ngebahas kabinet yang cukup heboh nih. Iya, Pak. Benar, Pak. Teman-teman ada yang tahu gak nih? Ini tuh ngebahas tentang kabinet, lebih tepatnya pada tahun Indonesia pada tahun 1950-an. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, boleh gak nih, Revan kasih tahu dulu ke teman-teman sekalian nih, apa sih kabinet dalam struktur pemerintahan Indonesia itu, Pak? Nah, oke. Jadi, kabinet itu adalah sistem di mana parlemen yang bergantung sama dukungan Nah, parlemen kan maksudnya. Iya. Jadi, jika parlemen sudah rapuh atau goyah, maka kabinet itu bisa langsung jatuh, Ya, tepat sekali. Dan seperti yang teman-teman tahu, di Indonesia sendiri tepatnya pada awal tahun 50-an, banyak tuh kabinet yang sering banget gonta-ganti karena tentang masalah-masalah internal ataupun eksternal lah. Dan kita tuh ada banyak pada waktu itu tuh ada kabinet Natsir, Sukiman, Mulopo dan lain-lainnya. Tapi sekarang kita fokus dulu nih, topik utama kita hari ini yaitu tentang kabinet Sukiman. Ayo kita kulik bareng, Pak. Langsung aja. Nah, jadi pertanyaan pertama yang mau gue tanyain ke Revan itu gini, guys. Jadi kenapa sih kabinet Sukiman ini? Karena kan yang pasti kita harus tahu kan kenapa bisa terbentuk kan awal-awal kan. Nah, yaudah jelasin aja langsung ke teman-teman sekalian langsung ini. Oke. Jadi kenapa, Pak, kabinet Sukiman ini bisa terbentuk? Oke, jadi kabinet Sukiman itu terbentuk setelah kabinet Natsir bubar pada tanggal 21 Maret 1991, Iya. Nah, akhirnya Soekarno mengunjuk Sukiman Wijosajojo buat ngeracik kabinet baru nih. Nah, akhirnya terbentuk deh kabinet Sukiman ini pada tanggal 26 April 1951, Oh, berarti sejarahnya panjang juga ya sampai terbentuk kabinet Sukiman ini. Betul banget, Tapi berarti karena dia waktu itu dinamakan kabinet Sukiman, perdana menteri yang menjabat saat itu Pak Sukiman juga, Pak. Betul banget. Adik kotanya itu Pak Sukiman dari Partai Masyumi dan wakilnya itu Pak Suwiryo dari Partai PNI, Oh, gitu. Iya. Berarti di kabinet Sukiman ini koalisinya hanya gabungan Masyumi dan PNI aja, Pan? Oh, tentu tidak. Dia terdiri dari Partai Masyumi, PNI, serta beberapa partai kecil lainnya. Bentuknya begitu rapuh sih, Nah, selain itu ada juga yang Partai Parkindo, Partai Katolik, dan yang non-partai juga ada, kayak Juanda. Oh, memang waktu zamannya Pak Sukiman ini ada berapa banyak sih, Pan, menteri-menteri yang menjabat sebagai ini terstrukturannya? Setahu gue sih ada 17, Cuman yang bisa gue sebutin cuma 5. Ada Pak Yusuf Wibisono sebagai Menteri Keuangan, Pak Wahid Tazim sebagai Menteri Agama, Pak Juanda sebagai Menteri Perhubungan, dan yang terakhir ada Pak Yusuf Lemena sebagai Menteri Kesehatan, Keren semua, guys. Ini tokoh-tokoh terkenal semua waktu zaman 50-an ya, Pan ya? Iya, betul. Mantap. Coba jelasin lagi nih, visi misi waktu zaman kabinet Pak Sukiman ini apa, Pan? Oke, jadi program kerjanya dia tuh waktu itu. Program kerja, sorry. Program kerja aja. Itu ditanya doang, itu buat ngetes kefokusan Revan. Jadi saya itu udah ngasih tahu. Ya, program kerja. Lanjut, Pan. Oke, jadi program kerjanya itu ada 7, mirip-mirip kayak kabinet Natsir gitu sih. Cuman yang paling penting tuh ada 3. Nah, yang pertama itu menjaga ketertiban dan keamanan. Soalnya masih banyak beberapa pemberontakan di beberapa daerah, Nah, yang kedua itu soal kemakmuran nasional, terutama buat soal agraria buat bantu petani, Nah, yang ketiga itu ada soal pemilu pertama di Indonesia, Selain itu juga dia membahas soal serikat buruh, upah minimum, dan tetap berpegang sama politik luar negeri bebas aktif, Oh, sangat-sangat visioner ya. Apalagi tepatnya pada zaman itu yang Indonesia masih tahun awal 50-an. Tapi kalau misalnya dilihat dari program kerjanya nih, pasti kita kan pengen tuh terjalani kan, terlaksana. Nah, ada gak sih keberhasilan dari program kerja yang sudah direncanakan ini? Ada kok, misalnya soal THR sih, buat buruh. Terus juga ada program modal buat usaha kecil, dan juga perihal hukum agraria yang lebih berpihak pada petani, Oh, tapi kalau berhasil doang pasti nggak mungkin jatuh kan, seperti yang gua omongin juga ke teman-teman dari awal tuh. Kalau misalnya Indonesia awal 50-an banyak banget tuh kabinet-kabinet yang dia itu cuman nggak bertahan kayak hanya setahun, 2 tahun dan selebihnya. Jadi kenapa sih? Dan kelemahannya apa aja waktu zaman Pak Sukiman ini menjabat? Nah, dia ini kelemahannya ada. Yang pertama tuh ada kabinet ini cuma ngerusin program dari kabinet Natsir, jadi kayak kurang inovatif gitu. Iya. Nah, yang kedua itu muncul kontroversi gede, yaitu adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan duta besar di Amerika,
mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau yang kita kenal sebagai MSA li. Oke. Itu Pan, itu aja, nggak ada lagi tambahnya. Iya itu dong. Berarti karena bentroknya ini tuh maksudnya jadi kelemahannya itu karena bentrok sama prinsip politik luar negeri Indonesia kan? Benar banget li. Tambah lagi hubungan sama militer juga nggak mulus. Pemerintah dianggap nggak tegas menghadapi pemberontakan li. Oke, menarik nih. Berarti ini salah satu penyebab jatuhnya ya Pan ya? Ya betul banget. Ada lagi gak nih penyebab-penyebab lain yang bikin kabinet Nasir ini semakin jatuh? Kabinet Sukiman maksud saya semakin jatuh nih Pan? Ada tuh. Ada 3. Terutama tuh perpecahan internal antara Masyumi dan PNI. Nah, yang kedua tuh kontroversi MSA yang bikin publik kecewa banget li. Nah, yang ketiga tuh hubungan dengan militer renggang banget, terutama setelah menteri membebaskan tahanan Kehakiman Muhammad Yamin membebaskan tahanan politik yang dianggap berbahaya oleh militer li. Oh iya. Jadi kesannya kayak bola salju ya. Iya. Jadi ya apapun yang masalah-masalah kecil yang ditumpuk tuh malah jadi masalah-masalah yang makin besar gitu. Dan menjadi kabinet itu cuma bertahan selama kurang lebih setahun doang kan. Walaupun ya memang kita bisa menyimpulkan kalau kabinet Sukiman ini sebenarnya mempunyai niat-niat baik dalam program-program yang mereka rencanakan. Tapi karena banyak kelemahan internal, terus ada kontroversi yang bikin kabinet ini agak bertahan tidak terlalu lama, dan stabilitas politik itu mahal harganya juga Pak. Kalau misalnya kita tuh pemerintah pada saat itu lebih tepatnya nggak bisa membaca situasi dalam negeri dan eksternal, apalagi kebijakan kecil ini tuh bisa melonjak dan jadi krisis besar Bang. Betul banget. Kalau menurut Evan sendiri, kenapa sih memang kalau misalnya ini tuh malah jadi apa ya namanya, apapun itu walaupun udah direncanakan dengan baik dan sebagainya, kenapa? Apa mungkin Bung Revan sepakat dengan apa yang saya sampaikan berikutnya? Betul. Terus kebijakan luar negeri nggak cuma soal posisi internasional, dia berdampak ke rumah sendiri li. Kalau ada gesekan luar, tekanan itu bisa merembet ke ekonomi dan kesejahteraan rakyat li. Lalu memicu ketidakpuasan politik. Berarti perhatiannya itu kembali lagi sama rakyat sebagai kuncinya, Pak. Ya betul banget. Kesejahteraan rakyat itu harus jadi prioritas nyata, bukan sekedar retorika. Pemerintah yang sibuk berdebat kekuasaan tapi lupa soal kebutuhan dasar warga. Cepat atau lambat, demokrasi cepat atau lambat akan kehilangan Oh berarti perhatian rakyat itu sebagai kuncinya ya Pan? Apalagi terutama pada kejadian-kejadian yang seperti itu. Betul banget. Kesejahteraan rakyat itu harus jadi prioritas nyata, bukan hanya retorika. Jadi cepat atau lambat kita akan kehilangan legitimasi kalau tidak menyederhanakan rakyatnya. Kalau misalnya soal parlemen gimana? Soal parlemen itu keseimbangan antara eksekutif dan legislatif harus sehat, bukan hanya secara formal, tapi juga dalam praktik. Tekanan eksternal bisa mengekspos kelemahan struktur itu li. Apalagi di masa demokrasi liberal yang penuh dinamika ini li. Iya. Jadi ringkasnya teman-teman, belajar dari sejarah itu bagaikan kita itu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Seperti sejarah itu seperti lampu ibaratnya, yang terkadang tuh dia redup dan terkadang itu menyala. Tapi yang pasti kegunaan sejarah itu sebagai jalan kita atau penerangi kita jalan ke depannya, biar kita tuh nggak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama seperti apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan memang kalau misalnya kita ingin mendapatkan kesejahteraan lebih tepatnya di dalam ataupun di luar negeri, kita harus membutuhkan pemerintah yang tahan uji serta perlu kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan dan kemampuan merespon tekanan luar, apalagi tekanan-tekanan yang harus dihadapi dari dalam, lebih tepatnya pada rakyat-rakyat kita, dan mekanisme checks dan serta balances yang kuat. Oke, sebelum kita tutup nih Pak, ada pesan-pesan singkat untuk pendengar yang pengen ikut juga nih, mungkin demokrasi atau stabilitas, atau mungkin pengen diundang juga ke podcast berdebat di episode selanjutnya Pak? Ada nih. Oke, kata-kata hari ini adalah terlibatlah baca sejarah, kritis kebijakan, dan suarakan kebutuhan masyarakat. Demokrasi hidup kalau warga aktif li. Oh my god, Revan sepertinya sangat-sangat demokratis ya. Bahkan kata-katanya pun sangat-sangat nasionalisme banget. Pan, ada gak nih Pan kata-kata lain Pan yang mungkin Anda pikirkan hari ini Pan? Coba sampein aja. Kalau misalnya capek mungkin ya bilang aja capek atau apalah. Coba ayo Pan, kata-kata hari ini Pan. Jangan, kalau bisa jangan ke nasionalisme atau demokratis gitu. Langsung aja. 1, 2, serah. Oke, sorry teman-teman, tadi sempat kita cut dulu karena memang yang sebelumnya itu nggak ada di naskah kita teman-teman. Jadi karena sekarang katanya Revan sudah menemukan kata-katanya, jadi langsung aja kita dengar. Apa kata-kata hari ini Pan? Nah, oke.
hidup adalah perjalanan. Wih. Perjalanan masing-masing orang bisa berbeda. Jadi jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Itu kata-kata Arjun Depan. Jadi intinya jangan pernah membandingkan diri kalian sendiri itu dengan orang lain, karena kalian itu berbeda. Kalian memiliki jalan kalian sendiri yang hanya kalian sendiri yang mampu menjalaninya. Betul kan? Betul banget. Oke, langsung aja kita tutup guys. Jangan lupa stay di podcast berdebar. Nantikan podcast-podcast kita selanjutnya. Dan ingat, sejarah itu bukan cuma hafalan, tapi juga pelajaran buat masa depan. See you next time. See you next time. Bye-bye.